Shalom, selamat bergabung dengan program Sikat Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah untuk menyelidiki firman-Mu. Tuntun kami dengan tuntunan kudus-Mu sehingga pengertian kami benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, mengenal sifat Allah melalui 10 hukumnya, sesi yang ke-7 dengan subtopik 2 hukum yang berbeda. Ini menarik untuk kita saling mengetahui sehingga kita bisa membedakan hukum mana yang kekal dan hukum mana yang sementara. 2 macam hukum yang diberikan dalam Alkitab sering membingungkan para pelajar Alkitab. Hukum itu ialah hukum moral dan hukum Taurat upacara seremonial. 10 hukum moral mengutarakan kehendak Allah. Hukum upacara atau seremonial mengutarakan Injil dalam bayangan dan lambang. Hukum mana yang menyatakan dosa? Roma 7 ayat 7 bahwa 10 hukum Allah itulah yang menyatakan dosa. Jangan mengingini. Anda baca ayatnya. Perintah 10 yang melarang orang untuk mengingini. 1 Yohanes 3:4, bila mana kita melanggar 10 hukum ini, maka itu adalah menjadi dosa bagi kita. Nama lain dari khususnya fokus kepada ke-10 hukum perintah itu, yaitu di dalam Yakobus 2 ayat 8 sampai 12. Kita bacakan dan kita nikmati bersama-sama. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum yang utama, terutama dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, maka kamu berdosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu saja, satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina. Ia juga yang mengatakan, jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina, tetapi kamu membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum yang memerdekakan orang. Ayat ini terfokus kepada 10 hukum Allah. Karena bagian hukum yang ke-7 dan hukum yang pertama, hukum yang ke-6 disebutkan jangan berzina dan jangan membunuh. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh melaksanakan kepada kesaksian kebenaran bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman itu masih berbicara sesudah ia mati. Sekiranya manusia tidak pernah berdosa, tidak perlu hukum upacara yang berhubungan dengan korban-korban. Sistem korban menunjukkan kepada Kristus sebagai pengharapan manusia untuk keselamatan. Itu menjadi nyata pada zaman sebelum Yesus disalibkan. Di atas apa dituliskan Allah 10 hukum itu? Di dalam Ulangan 4 ayat 13 dikatakan bahwa hukumnya itu ditulis di dalam 2 loh batu. Sementara hukum Musa ditulis oleh Musa sendiri di sebuah kitab suci. Dalam Ulangan 31 ayat 24 berkata, ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dan dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan. Jadi berbeda penulisannya. Satu ditulis oleh Allah, itulah hukum yang utama, sementara hukum sementara yang melambangkan atau gambaran di mana wujudnya Yesus adalah Ulangan yang ditulis oleh Musa, Ulangan 31 ayat 24. Ke dalam apa dimasukkan 10 perintah itu?
10 perintah itu bila mana kita masih ingat dalam perjanjian lama, di mana bangsa Israel membawa peti perjanjian. Keluaran 40-20, diambilnya loh batu, loh hukum Allah, dan ditaruhnya ke dalam tabut perjanjian. Bagaimana dengan hukum yang ditulis oleh Musa? Kemana hukum itu disimpan? Di dalam Ulangan 31 ayat 26, ambillah kitab Taurat itu, yaitu yang ditulis oleh Musa, letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu. Jadi, hukum Taurat di samping tabut perjanjian menyanggupkan iman, mendekatkan mereka dapat mengetahui kehendak Allah dan dapat mengerjakannya. Tanpa pertanyaan, kenyataan bahwa Allah menuliskan hukum itu, yaitu 10 hukum perintah Allah, di atas batu dan menempatkannya di dalam tabut perjanjian di bawah tutup pendamaian. Ini menunjukkan pentingnya 10 perintah itu sebagai pusat dalam pemerintahan ilahi. Tetapi apa yang ditulis oleh Musa adalah berkuasa seperti buku-buku lainnya dalam Alkitab, karena itu adalah firman Allah juga, namun tidak kekal seperti 10 hukum Allah. Bagaimana sifat 10 perintah Allah itu? Nah, ini sangat menarik ini. Ada banyak ayat-ayat yang kita boleh baca bahwa 10 hukum Allah itu disebut kasih kepada Allah, yaitu hukum pertama sampai hukum keempat, dan kasih kepada sama manusia, hukum kelima sampai hukum yang ke-10. Dalam Roma pasal, maksud kami Matius 22 ayat 36 sampai 40. Hukum Allah adalah rohani. Roma 7:14. Luas pengertiannya. Hukum Allah itu luas pengertiannya. Mazmur 119 ayat 96. Karena itu mengukur alasan akan maksud hati sama seperti yang dilakukan terang-terang. Dan itu ditulis, dinyatakan Yesus pada saat dia khotbah di atas bukit. Bahwa 10 hukum Allah dinyatakan. Kasihilah musuhmu, jangan membunuh, jangan mencuri, dan yang lain-lain. Itu dinyatakan. Nah, berapa nilai hukum upacara itu? Di dalam Ibrani pasal 9, ayat 9 dan 10 berkata, sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang menyembahnya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan dan minuman dan berbagai macam persembahan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan, yaitu pada saat Yesus disalibkan, maka hukum-hukum upacara ini berakhir. Apakah kematian Kristus menghancurkan ke-10 hukum Allah? Ingat Matius pasal 7 ayat 7 dan 12, Yakobus pasal 2 ayat 10 sampai 12 berkata, rasul-rasul tidak melihat penyerahan ke-10 perintah Allah itu di kayu salib. Kepada mereka ke-10 perintah itu adalah suci, benar, baik, selalu mengisapkan orang-orang berdosa akan keperluannya tentang Yesus Kristus. Mereka melihat peraturan-peraturan itu sebagai penuntun untuk hidup dan standar penghakiman yang terakhir. Itu tentang 10 hukum Allah. Apa pengaruh kematian Kristus di kayu salib kepada hukum upacara, yaitu hukum seremonial? Di dalam Efesus pasal 2 ayat 15 bahwa sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. 10, maksud kami, hukum-hukum seremonial itu berakhir di kayu salib. Apakah kematian Kristus menghancurkan ke-10 perintah? Pertanyaan diulang. Kenapa? Bahwa kematian Kristus di kayu salib mengakhiri sistem upacara, bukan 10 hukum Allah. Karena ia adalah alat benda Allah terhadap siapa makna semua korban itu ditujukan. Bayangan telah ditemukan tujuannya, yaitu wujudnya adalah Yesus Kristus. Sementara 10 hukum moral sifatnya kekal. Dan bila mana kita mau menuruti, maka kita bisa lihat di mana wujudnya adalah kasih. Kasih kepada Allah
dan kepada sama manusia. Wujudnya kekal dan ada dalam diri manusia. 10 hukum Allah itu yang disebut hukum moral itu abadi. Kenapa? 10 hukum itu mencerminkan karakter Allah yang tidak berubah-ubah. 10 hukum Allah itu adalah universal, berlaku untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Fungsi 10 hukum Allah itu menunjukkan dosa dan menuntun moralitas manusia kepada Yesus Kristus. Dalam Alkitab tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Bagaimana dengan hukum seremonial atau hukum upacara atau hukum korban-korban bakaran? Itu adalah sebagai simbolis menunjukkan kepada pengorbanan Yesus di masa depan, dan Yesus adalah wujudnya. Kolose 3 ayat 16 dan 17. Dan fungsinya mengatur tata cara ibadah, sistem korban, dan aturan kenajisan pada zaman perjanjian lama. Dasar kitab adalah kitab Imam dan kitab Ulangan. Jadi dua hukum yang sangat berbeda. Di dalam tulis ini, di mana 10 hukum Allah itu kekal, sementara hukum seremonial adalah sementara. 10 hukum Allah itu kekal disebut hukum kerajaan, hukum kemerdekaan. Yakobus 2, 8 dan 12. Sementara hukum peraturan yang dibuat oleh Musa, yaitu hukum-hukum seremonial, Efesus 2:15, berakhir di salib. Ibrani 9 ayat 10. Kemudian berulai 3 sampai 17 bahwa hukum moral itu atau 10 hukum itu Allah sendiri yang mengucapkannya dan Allah sendiri yang menuliskannya. Dan dalam Yohanes 1 sampai 3 dan Keluaran 24 ayat 3 bahwa Allah memberikan kepada Musa rancangan-rancangan untuk hukum-hukum sementara, yaitu korban-korban bakaran tersebut. Di dalam 10 hukum Allah dalam Keluaran 31:18 itu ditulis oleh jari Allah sendiri di dalam bilah batu. Sementara hukum-hukum seremonial itu ditulis oleh Musa pada sebuah kitab. Ulangan 31 ayat 24 sampai 26. 10 hukum Allah itu yang kekal dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Ulangan 10 sampai 5, 1 Raja 8 ayat 9. Sementara hukum seremonial yang sementara, ini 31 24 26 mengatakan diletakkan di samping tabut perjanjian. 10 hukum Allah itu kekal sudah ada sebelum ada dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4 dan 8. Dan Roma 4 ayat 15 dan Roma 5 ayat 13. Sementara hukum seremonial, yaitu hukum yang sementara, Ibrani 5 ayat 1 sampai 8 dan ayat 4, dikatakan diberikan sesudah manusia berdosa. Sementara hukum 10 hukum Allah, yaitu sebelum dosa ada, sudah ada. 10 hukum Allah itu kekal, dimaksudkan untuk menyatakan dosa. Roma 3:20, Roma 7 ayat 7. Sementara hukum seremonial dimaksudkan menyatakan obat bagi dosa, yaitu harus ada korban, di mana wujudnya adalah Yesus Kristus. Korban domba-domba dan seterusnya. Yaitu Bilangan 6 ayat 1 sampai ayat 1, ayat 6 dan 7. Dan Yesaya 1 ayat 9. 10 hukum Allah itu kekal. Hukum Allah yang sempurna, suci, benar, dan baik. Ulangan 5:22, Mazmur 19 ayat 7, dan Roma 7 ayat 12. Sementara hukum seremonial itu dalam Ibrani 7:12 ayat 18 dan 19 dapat berubah dan tidak menyempurnakan. Sangat jelas perbedaannya. 10 hukum Allah itu kekal dalam Mazmur 19 ayat 7, Matius 5:18 dan Roma 3:31, hukum yang teguh, sempurna dan abadi. Sementara hukum seremonial itu sementara dalam Kolose 2:14 sampai 17, Matius 27 ayat 21, bersifat sementara dan dihapuskan di salib karena Yesuslah wujudnya. Jadi dua hukum yang berbeda ini fungsinya juga berbeda. Dengan kata lain, hukum seremonial sudah selesai. Tidak perlu lagi umat Tuhan untuk melakukannya. Tetapi 10 hukum Allah, Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih.
kami telah mendalami akan sifat-sifat-Mu, yaitu melalui 10 hukum Allah, yaitu sifat yang kekal selama-lamanya, penuh dengan kasih. Kiranya kami sebagai umat Tuhan selalu mengasihi Engkau dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menuruti akan kehendak-Mu. Tuntunlah kami dengan tentu Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah kebenaran ini menjadi bagian kehidupan kami, sampai kami menantikan kedatangan-Mu kedua kali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, jangan lupa bagikan kepada sahabat, tetangga, keluarga. Banyak orang diberkati dan Tuhan Yesuslah yang dimuliakan.